Halo pemirsa mager, kembali lagi dengan channel The Next Film. Kali ini saya akan mencoba merangkum sebuah film yang berjudul The Conjuring, The Devil Made Me Do It, atau bisa disebut Conjuring 3, yang terbit pada tahun 2021 yang masih hangat ya. Dan seperti biasa, film ini diperankan oleh Patrick Wilson dan Vera Farmiga, di mana cerita film ini dikutip dari kisah nyata. Tanpa harus menunggu lama-lama, karena saya sakit kepala ya, membuat alur cerita ternyata tidak gampang seperti mengorek teh upi dari hidung yang terasa gatal. Oke, langsung. Kisah awal kita akan dibawa pada tahun 1981, di mana Ed dan Lauren, dua orang paranormal, diundang oleh keluarga Glatzel untuk mendokumentasi ritual pengusiran setan yang merasuki tubuh seorang bocah berusia 8 tahun yang bernama David. Di sini terlihat satu rumah yang sudah kayak medan perang. Ada cakar di dinding, pecahan kaca berhamburan di mana-mana. Parah ini, kayak kamar saya dong nih. Semua orang di rumah terlihat sangat tegang, yang sebenarnya David baru saja selesai kerasukan roh jahat. Karena lelah, Arnie membawa David ke kamar. Arnie merupakan calon abang iparnya si David ya. Tiba di kamar, Arnie memuji David yang hebat bisa bertahan dari roh jahat. Tak lama, pastor pun datang ke rumah keluarga Glatzer. Saat David sendirian di kamar, dia pun didatangi roh jahat lagi, kemudian dia bersembunyi di dalam kamar mandi. Dan David yang sudah lelah kembali dirasuki roh jahat lagi. Semua orang datang ke kamar David karena mendengar teriakannya. David yang sudah kerasukan membawa pisau langsung menikam biji bapaknya. Salah, paha maksud saya. Pinggirnya biji sih ini. Kemudian Ed membawa David ke bawah untuk dilakukan ritual pengusiran setan. Saat pastor membacakan doa, anggota keluarga yang lain memegang David dengan kuat. Akan tetapi kekuatan roh jahat tersebut sangatlah kuat sampai menerbangkan barang-barang yang ada di ruangan dan sambil melakukan tarian melilit tubuh. Kemudian salah satu piring mengenai pastor dan langsung terkapar. Saat pegangan semua orang terlepas, David menyerang si Ed dan memukul jantungnya hingga sesak napas. Arnie yang tak tahan dan kasihan kepada David, dia pun mengajak bicara roh jahat yang berada di tubuh David dengan mengatakan, "Jangan merasuki anak kecil, ambil diri saya sebagai pengganti dan jangan mengganggu David." Dan transfer data pun terjadi. Akhirnya Arnie pun dirasuki iblis atau kampret tadi. Setelah transfer ilmu selesai, suasana menjadi tenang kembali. Ed pun melihat kejadian transfer ilmu barusan. Dan inilah dia, Conjuring, The Devil Made Me Do It. Adegan berpindah ke rumah sakit di mana dokter menjelaskan Ed terkena serangan jantung akut akibat serangan kolong wewek tadi. Setelah semua kejadian berlalu, kehidupan berjalan seperti sedia kala. Terlihat David yang sudah sembuh dan bermain. Arnie mengajak Debbie untuk pindah, tetapi Debbie menjelaskan dia masih memiliki kerjaan menjaga anjing dan menolak untuk pindah. Namun suasana tenang ini tidaklah bertahan lama karena setan itu datang mengganggu Arnie dengan menjatuhkan sesuatu dan melihat seseorang pria yang menyekiknya. Scene berpindah di mana Arnie sedang menebang pohon. Tetapi gergaji mesin tidaklah menyala, dan Arnie merasa ada seseorang yang mengamatinya dari belakang. Saat dia menoleh, itu orang malah hilang. Dan tiba-tiba gergaji mesin menyala sendiri hingga terjatuh serta hampir melukai orang yang berada di bawah. Di rumah sakit terlihat Ed yang sudah siuman dan dia mengatakan hantu jahanam itu belum menghilang dari keluarga Glatzel, melainkan hantu itu berpindah ke tubuhnya Arnie. Ed menyuruh Lauren untuk menghubungi keluarga Glatzel, akan tetapi telepon Lauren tidak ada yang mengangkat. Karena tidak ada yang mengangkat, Lauren pun menelepon polisi. Gimana mau kedengaran cuy? Ternyata si Bruno, pemilik usaha anjing tersebut, menyalakan musik dengan volume setel abis sehingga tidak kedengaran. Bruno pun mengajak Debbie dan Arnie berjoget, akan tetapi Arnie berhalusinasi karena mabuk. Apa yang dilihat dengan kenyataan berbeda. Arnie melihat Debbie diserang setan dan segera menyelamatkannya, padahal si Debbie sedang berdansa dengan Bruno. Akibat gelap mata yang disertai halusinasi, Arnie pun mengambil pisau dan menusuk Bruno sebanyak 22 tusukan dan cerot! Bruno pun mati dengan bersimbah darah.
Serem oi, ini setan bangki bisa mempengaruhi orang. Arnie, help me! Kemudian Arnie pun ditangkap oleh polisi. Ketika di dalam sel, Ed menyuruh Arnie untuk membacakan doa. Arnie pun membacakan doa dengan lancar tanpa macet. Setelah itu, Ed menemui seorang pengacara untuk membela Arnie. Namun pengacara tersebut tidak mau membantu karena Arnie jelas-jelas telah menjadi pembunuh dan harus dihukum. Ed tetap meyakinkan pengacara tersebut bahwa Arnie tidaklah memiliki niat membunuh karena pada saat kejadian Arnie kerasukan. Si pengacara tidak percaya dengan hal gaib apalagi hantu. Ed pun meyakinkan pengacara dengan mengajaknya ke rumahnya untuk menemui si Annabelle dan si pengacara pun bersedia. Adegan selanjutnya berpindah di pengadilan yang dimana si pengacara berubah pikiran setelah bertemu Annabelle dan bersedia membela Arnie dengan mengatakan Arnie tidak bersalah karena dia dirasuki setan kolong wewek saat itu. Karena kecurigaan Lauren terhadap setan tersebut yang pasti belum pergi, Ed dan Lauren pun mendengarkan ulang rekaman yang dimana awal mereka menangani kasus David. Dulunya David sekeluarga pindah ke sebuah rumah baru. Di sana David berjalan sendirian masuk ke kamar, yang dimana kamar ini ternyata memiliki kasur air. David pun berjalan di atas kasur, dan tiba-tiba David ditarik oleh setan yang keluar dari kasur. Disinilah awal mula David diikuti setan. Ed dan Lauren melakukan olah TKP di rumah itu. Kemudian mereka menemukan sebuah fosil tengkorak yang dihinggapi tikus di bawah rumah tersebut. Lauren pun berpendapat bahwa si David terkena kutukan yang dimana kutukan tersebut kini telah transfer ke dirinya si Arnie. Spekulasi berikutnya adalah kutukan ini akan menghilang setelah memakan korban. Itulah sebabnya si Arnie tidak kerasukan lagi. Rasa penasaran yang besar pun bercampur aduk hingga timbullah pertanyaan siapa yang menaruh kutukan tersebut. Si pastor menyarankan Ed dan Lauren menemui seorang pastor yang bernama Kestner yang lebih profesional untuk mencari jawaban. Di sini Ed dan Lauren memperlihatkan foto tengkorak tersebut. Pastor Kestner menjelaskan bahwa kutukan ini sangatlah kejam. Akan tetapi Ed dan Lauren tetap ingin mengetahui siapa sebenarnya orang yang menaruh benda kutukan tersebut ke rumah keluarga Gletser. Kestner pun membawa mereka berdua ke sebuah gudang yang ternyata banyak sekali barang-barang kutukan penemuan Kestner. Beberapa saat mempelajari benda kutukan tersebut, Ed pun mendapat telepon dari seseorang detektif yang dimana detektif tersebut juga menemukan benda kutukan yang sama pada kasus yang mereka selidiki. Kemudian Ed dan Lauren menemui detektif dan membantu memecahkan kasus hilangnya dua orang gadis di mana satunya telah ditemukan tewas dengan tertusuk sebanyak 22 kali, sama persis dengan nasibnya si Bruno. Dan gadis yang satu lagi menghilang tidak ditemukan keberadaannya. Mereka pun langsung pergi menuju tempat lokasi ditemukannya mayat gadis yang ditikam tersebut. Si Lauren ini dapat merasakan kejadian yang terjadi pada lokasi tersebut sehingga bisa menemukan gadis yang satunya lagi. Kayak cenayang gitu dia, yang ternyata telah tewas jatuh ke dalam sungai. Roh yang jahat itu sempat mengganggu Lauren dengan menarik kaki Lauren dan hampir terjatuh ke dalam sungai. Beruntung dapat diselamatkan Ed. Diketahui gadis yang jatuh ke dalam sungai inilah yang telah membunuh gadis yang satu lagi atau temannya sendiri karena gadis ini kerasukan. Setelah membunuh temannya, dia pun seperti diganggu setan tersebut dan jatuh ke sungai hingga tewas. Di penjara terlihat Arnie yang sedang membersihkan lantai dan tiba-tiba gua kaget saat adegan ini anjing. Iblis itu datang ke penjara untuk mengganggu si Arnie. Saat Debbie datang mengunjungi Arnie, Debbie merasakan Arnie yang sangat takut dan menyimpan sesuatu tentang dirinya. Kemudian Arnie menjelaskan bahwa iblis tersebut mengincar dirinya yang akan menyuruhnya bunuh diri. Saat malam, Debbie menghubungi Ed dan menjelaskan hal yang diberitahu Arnie. Kemudian Lauren menjelaskan bahwa kasus mereka adalah sebuah kasus kutukan, dan kutukan dapat dipatahkan. Lauren pun berencana untuk melihat mayat gadis yang ditemukan mati di sungai tersebut untuk menyelidiki dan merasakan aura kutukan dari si mayat.
Ketika tiba di rumah duka di mana mayat gadis itu berada, Lauren pun mencoba memegang tangan mayat gadis tersebut dan merasakan keberadaan seseorang wanita penyihir serta melihat altar ritual untuk membuat kutukan tersebut. Yang ternyata si wanita penyihir tersebut sedang melaksanakan ritual untuk mengganggu Arnie agar dirasuki iblis dan membunuh dirinya. Dengan air yang diberikan pastor, Arnie membuat lingkaran di sekitar dirinya dan juga tak lupa berdoa. Namun tidak berhasil. Dengan ritual kutukan wanita penyihir itu dapat menyuruh iblis tersebut merasuki dirinya dan akan mempengaruhi si Arnie untuk bunuh diri dengan beling pecahan botol. Saat yang bersamaan, Lauren berteriak untuk menyuruh wanita penyihir itu berhenti. By the blood of Calvary, I command! Namun wanita penyihir itu mengetahuinya dan membalasnya dengan membangkitkan mayat yang berada di rumah duka untuk menghajar si Lauren. Ngomong-ngomong, mayat ini kok kayak Puji ya, yang ada di Dota 2. Lanjut! Beruntung Ed lebih cepat dan berhasil menarik Lauren sehingga koneksi wifi antara mayat tersebut terputus. Kemudian Lauren mengatakan kepada Ed bahwa si penyihir telah mengetahui siapa mereka berdua. Setibanya di rumah, mereka mempelajari cara mematahkan kutukan dari penyihir tersebut. Bermodalkan sebuah buku kuno, mereka berhasil mengetahui cara mematahkan kutukan tersebut dengan cara menghancurkan altarnya. Dan yang menjadi masalah adalah mereka tidak mengetahui di mana lokasi penyihir tersebut. Setelah itu, Ed tiba-tiba jatuh pingsan. Saat terbangun, dia berada sendirian di dalam rumah. Kemudian Ed mencari Lauren, tetapi tidak berada di dalam rumah. Malah yang dia temukan adalah si penyihir. Si penyihir tersebut telah menyuruh si Putje datang ke rumah Ed dan menyerangnya. Ed melawan si Putje dengan membacakan doa dan ternyata Ed terpengaruh oleh kutukan penyihir tersebut di mana mayat hidup itu ternyata adalah Lauren. Hampir saja si Ed membunuh Lauren, beruntung dapat dicegah oleh anaknya. Singkat cerita, Debbie dan Pastor pergi ke penjara untuk menemani Arnie, sedangkan Lauren pergi ke rumah Pastor Kestner lagi untuk meminta bantuan menerjemahkan buku kuno tersebut, dan Ed bersama anaknya mencari tahu lokasi keberadaan penyihir tersebut melalui penglihatan Lauren yang telah diberitahu sebelumnya. Lauren yang tiba di rumah Kestner pun menceritakan bahwa saat ini suaminya Ed terkena kutukan tersebut. Di sini cerita terbongkar semua bahwa selama ini kutukan tersebut adalah perbuatan anak perempuannya Kestner. Kestner menceritakan dia menjadi pastor adalah untuk menghentikan aliran sesat, yang mana pada kenyataannya tidak berhasil menghentikan aliran sesat tersebut, malah justru anak perempuannya menjadi terobsesi dengan aliran sesat tersebut. Kestner menjelaskan dia tidak memberitahu pada Lauren sebelumnya karena penyihir itu adalah putrinya. Saat berbicara pada Kestner, Lauren merasakan keberadaan penyihir tersebut berada di dalam rumah. Kemudian Kestner menyuruh Lauren pergi melalui lorong bawah tanah dan memberitahu di sanalah altar kutukan tersebut dan menyuruh Lauren untuk menghancurkannya. Saat Kestner menutup pintu, si penyihir atau putrinya Kestner ternyata sudah berada di gudang tersebut dan Kestner pun tewas dibunuh putrinya sendiri. Putri terkutuk ini. Kembali di mana Lauren yang telah menemukan altar tersebut dan mencoba untuk mendorong agar terjatuh supaya hancur. Namun tenaga Lauren tidak cukup untuk mendorong altar tersebut. Sedangkan si penyihir sudah mendatangi Lauren dan Lauren lari sambil berteriak. Di lain sisi, Ed dan anaknya telah menemukan serta menyadari lokasi penyihir tersebut adalah di rumah Kestner. Kemudian Ed bergegas pergi menyusul Lauren yang berada di rumah Kestner. Ketika tiba di rumah Kestner, Ed berteriak memanggil Lauren dan teriakannya dibalas oleh Lauren. Dengan cepat Ed menghampiri suara Lauren yang berasal dari saluran bawah tanah, kemudian Ed membuka paksa gembok tersebut dengan palu besar. Setelah berhasil menghancurkan gembok pintu saluran bawah tanah tersebut, Ed bergegas mencari Lauren dengan berteriak, "Lauren! Lauren! Di mana dirimu sayang?" Di lain sisi, Lauren yang tertangkap si penyihir dan akan menusuk matanya pakai sebuah pisau. Dan ternyata Lauren berhasil memukulnya dengan menggunakan sebuah batu, lalu kabur. Kembali di mana Ed yang mencari Lauren dan melihatnya. Yang ternyata itu adalah penyihir yang membuat halusinasi bahwa Ed melihatnya adalah sebagai Lauren.
Kemudian penyihir meniupkan debu seperti kentut iblis yang membuat Ed kehilangan kesadaran dan akan membunuh Lauren menggunakan palu besar yang dibawanya tadi. Sementara Lauren yang menghadapi kebrutalan suaminya, disinilah kesempatan penyihir melanjutkan ritualnya untuk membunuh Arnie. Arnie yang berada di penjara pun kembali dirasuki iblis dan berhasil lepas dari borgolnya, yang kemudian mengambil pecahan kaca dan akan menikam dirinya sendiri. Tindakannya ditahan oleh Debbie. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. And we forgive those who trespass against us. Give us this day our daily bread. Kembali di mana Lauren yang sibuk menyadarkan Ed dari kutukan tersebut sambil menghindari hantaman palu dari suaminya. Dan ketika Ed sadar, dia pun langsung memukul kuat altar tersebut dengan palunya dan berhasil membuat altar tersebut terbelah menjadi dua. Karena altar tersebut hancur, Arnie terbebas dari kutukan tersebut. Kemudian si iblis marah dan membunuh wanita penyihir itu. Diketahui bahwa penyihir tersebut telah menjanjikan jiwa kepada iblis, yang mana jika tidak berhasil memberikan jiwa seseorang kepada iblis, maka si iblis akan mengambil jiwa dari si pembuat janji atau kutukan. Dan kemudian polisi pun tiba pada saat film sudah mau selesai. Di akhir cerita, Ed menambah barang koleksi goibnya di gudang, sedangkan Arnie diputuskan tetap bersalah karena membunuh dan harus menerima hukuman selama 5 tahun penjara. Kemudian Arnie menikahi Debbie di dalam penjara. Tamat! Cerita film cukup menegangkan ya, dan cukup mengutukkan sekali. Sampai ketemu lagi di next film. See you!